Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman tanfa'una bihi. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa walidayhim wa limasyayikhina wa lil muslimina wal muslimat innaka antal ghafurur rahim. Jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa lanjutkan, kita mengkaji bersama, kita mentelaah, kita ambil faedah dari sebuah kitab tentang masalah fikih, yaitu Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram. Kitab ini berisi penjelasan yang gamblang tentang fikih dalam kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Ibnu Hajar Asqalani. Adapun kitab Tawdihul Ahkam ini ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam rahimahullah ta'ala. Kita masih pada bab Nawaqidul Wudu, yaitu bab tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Kemarin pada pertemuan sebelumnya kita membahas sekilas ada dua hadis yang bertentangan, yaitu tentang bagaimana bahwasanya kalau kita seorang laki-laki bertanya pada Rasulullah SAW, bahwasanya apakah dia berwudu dengan makan daging kambing, maka beliau SAW in syi'ta, dia menjawab kalau engkau mau. Kemudian ditanya lagi apakah kita berwudu karena makan daging onta, maka beliau jawab na'am. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Nah, sampai pada saat itu kita sudah sampai pada kesimpulan bahwasanya di akhir daripada kajian itu atau bahasan itu, bahwasanya akhirul syai', jadi yang terakhir, jadi hukum yang terakhir tentang masalah ini adalah bahwasanya kita tidak berwudu karena kita memakan daging, baik daging kambing atau daging onta dan yang lainnya, karena memang akhir dari itu adalah akhirul syai' adalah, jadi kita tidak berwudu karena yang disentuh oleh api. Jadi apa saja sudah dimasak itu maka tidak kita berwudu. Ya, kalaupun kita sebagai jamaah Rasulullah di awal tadi, bahasanya kalau kita mau berwudu ya dipersilakan. Nah, jadi seperti itu. Nah, ada sedikit faedah di sini jamaah, yaitu bahasanya faedah dari hadis ini bahasanya kenapa ya ahli qiyas yang menyebutkan tentang kenapa kalau kita disunnahkan itu, atau di dalam hadis tadi hari Muslim tadi itu, kalau kita berwudu dengan kita makan daging onta. Kan di sini ada diceritakan bahwasanya ashabus syariah sallallahu alaihi wasallam, jadi farqa baina lahmal ibil wa lahmal ghanam wa lahmihima kama farqa bainahuma. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam memisahkan antara memakan daging onta dengan makan daging kambing dan selainnya. Nah, karena juga di situ ada kisah pernah kita sampaikan bahwasanya kita tidak diperbolehkan untuk kita sholat di tempat-tempat berduduknya atau tempat atau kandang onta, sedangkan dibolehkan kita sholat kalau di kandang kambing dan selain itu tentunya. Jadi khusus ini ada pengecualian seperti itu. Ada juga di sini dijelaskan, jadi berdasarkan para ulama bahwasanya umumnya orang yang pengembala gitu atau orang memiliki onta itu, dia itu ada rasa kesombongan dan kebanggaan. Jadi biasa seperti itu. Jadi orang memiliki onta itu ada terpengaruh
fakhrin wa khuyala. Jadi biasanya orang yang penggembala atau orang memiliki unta itu mereka ada rasa kesombongan, ada rasa ada kesombongan, fakhr, ada rasa bangga atau ada rasa kesombongan. Sedangkan wa ashabul ghanam jadi zawu sakinatin wa huduin. Adapun orang penggembala kambing itu mereka umumnya memiliki ada ketenangan, ada ketentraman. Jadi dengan melihara kambing dan sebagainya tadi, maka dia akan biasanya umumnya itu orang itu akan tenang. Jadi ada ketentraman pada dirinya, ada zawu sakinatin wa huduin. Kenapa? Dzalika anal ibil, karena memang di onta itu ada dikatakan di situ ada kekuatan syaitoniah. Jadi seperti itu. Sebenarnya pernah Anda sampaikan pada teman-temannya bahasanya kalau Rasulullah bahasanya khuliqatul ibnu minal jin. Jadi onta itu asal itu ada diciptakan dari jin ya, atau dari syaitan. Nah, jadi seperti itu. Nah, kan dijelaskan juga bahasanya berpengaruh dengan kita memakan itu wal idau lahu ta'sirul ala mutagaddi. Jadi karena memang kita yang kita makan atau konsumsi itu akan berpengaruh pada orang yang memakannya. Jadi daging dikonsumsi itu akan sangat besar pengaruh pada yang kita makan. Oleh karena itu di sini dikatakan diharapkan kita untuk memakan binatang buas, ya, binatang yang memiliki taring atau juga burung yang memiliki cakar dan sebagainya. Karena itu dia punya sifat dia akan memberi luka atau menyakiti orang atau menyakiti binatang yang lain. Nah, akan seperti itu. Jadi wal agibda, jadi dan kita mengkonsumsi daging-daging seperti ini, makanya akan bisa akan berpengaruh pada akhlak ya. Jadi ya ja'alu fi khuluqin insan, jadi dia akan berpengaruh. Jadi dengan kita mengkonsumsi misalnya seperti yang diharapkan tadi, seperti mungkin ya singa atau apa saja, atau itu berpengaruh pada hati kita, akan berpengaruh pada akhlak kita atau tabiat kita, perangai kita. Ya, jadi seperti itu. Sebagai kita ketahui ya dalam yang lain, masalah yang lain atau ini sudah jelas haramnya, seperti babi itu. Jadi orang yang konsumsi babi itu kita ketahui babi itu ada kecenderungan juga dia itu ya sesama jenis dan sebagainya. Jadi ya kalau mau bahasa kita bebasnya ya bebas gitu, dia baik betina atau jantan sebagainya. Nah, kita tidak heran makanya orang konsumsi babi itu lama-lama tabiatnya juga akan seperti itu. Ya, nasallahu alaihi ya. Kita lihat sekarang apa zaman sekarang sudah dipahami LGBT itu Allahu a'lam bishawab. Jadi bisa kita ketahui dari perkara para ulama ini memang betul ada pengaruhnya yang kita konsumsi itu pada akhlak kita, tabiat kita, perangai kita. Jadi seperti itu. Nah, jadi dan juga akan bisa mempengaruhi badan. Jadi dari kita mengkonsumsi hal-hal yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala. Al-muhim jamaah, kita ini harus kita satu kaidah yang kita pahami bersama. Dalam Al-Qur'an dikatakan ma'atakum rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa, apa yang dibawa atau dipilih Rasulullah SAW dari apa saja, dari masalah makanan dibolehkan seterusnya itu, atau ada apa saja buat apa itu, pasti maka kita kerjakan, itu akan membawa kebaikan buat kita. Adapun apa yang dilarang oleh Rasulullah maka kita tinggalkan sallallahu alaihi wasallam, maka itu kita tinggalkan akan ada keburukan bagi kita. Nah, itu harus kita pahami ya, baik pada diri kita, baik pada jiwa kita, jasmani kita dan seterusnya. Alhamdulillah, itu kaidah yang harus kita pahami bersama bahwasanya apa saja yang diperintah oleh Allah dan Rasul itu pasti akan membawa kemaslahatan pada diri kita, pada jiwa kita, ya pada badan kita dan seterusnya. Ya, adapun hal yang dilarang dan diharapkan oleh Allah dan Rasul itu pasti itu akan memberikan kemudaratan pada diri kita, ya pada akhlak kita, tabiat kita dan seterusnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi di sini dikatakan fakana al-wudu min uhumiha ala bihqar qiyas sahih. Oleh karena itu dan kita memakan tadi yang diharamkan tadi itu akan berpengaruh pada diri kita. Oleh karena itu sebagaimana tadi daging onta tadi itu maka akan berpengaruh, maka sesuai tentu yang tadi berita untuk berwudu. Tetapi di akhir hadis itu bahwasanya sebenarnya disampaikan, jadi ada kaidah yang harus kita paham bersama. Jadi takhirul bayan an waqti hajah la yajuz. Jadi kita mengakhirkan penjelasan pada saat itu maka tidak boleh. Jelas Rasulullah SAW katakan bahwasanya setiap apa saja. Jadi ini ada anak bawakan ulang hadisnya. Jadi dari hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, kana akhirul amrayni min Rasulullah SAW tarkul wudu mimma massatin nar. Jadi ini
akhir daripada dua perkara itu, apakah makan daging onta itu berwudu atau tidak? Bahasanya akhir daripada hal ini itu karena akhirul amri min Rasulullah SAW, bahasanya perkara terakhir atau hukum terakhir dari dua perkara ini, apakah berwudu atau tidak makan daging onta, itu adalah bahasanya Rasulullah katakan tarkul wudu mimma massatinna. Jadi Rasulullah SAW tidak berwudu, ya tentu dalam keadaan suci, beliau tidak berwudu ya tatkala apa saja dagingnya dikonsumsi yang telah dimasak. Jadi telah dimasak atau memang masak tidak, maksudnya telah dimasak. Jadi baik itu dibakar atau digoreng, direbus dan seterusnya. Jadi itulah yang terakhir daripada khilaf tentang masalah hadis tadi, apakah berwudu atau tidak tatkala kita memakan daging onta. Allahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu. Dan juga untuk kita pahami sedikit ya, apa mimbabil faedah, ini kitab ini yaitu Bulughul Maram itu adalah kitab mazhab Syafi'i. Tapi di sini dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahman adalah beliau bermazhab Hambali. Nah di sini jemaah kalau kita pahami bahwasanya pada hakikatnya pada tataran tertentu dan dalam artian para ulama itu sebenarnya tidak ta'assub mazhabi sebenarnya. Ya, sebenarnya pernah kita sampaikan juga dalam kitab Muqaddimah kitab Sifat Salat Nabi itu bahwasanya para imam sendiri semua mengatakan idza shahhal hadis fa huwa madhhabi. Jadi apabila telah sahih hadis maka itulah jalanku, maka itulah mazhabku. Jadi pada akhirnya para ulama itu sendiri mereka adalah mazhab al-hadis as-sahih. Jadi mereka mengikuti hadis yang sahih. Jadi seperti itu. Bahkan seperti yang lain juga kata Imam Syafi'i, kalau kalian temukan perkataanku bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW yang sahih, maka lemparkan perkataan dari tembok, yang dibuang jauh-jauh. Jadi tidak dipakai. Jadi seperti itu jemaah. Jadi seperti tadi karena sedikit maksudnya kita jelaskan kembali lagi bahasanya akhir daripada masalah apakah wajib berwudu atau tidak memakan daging onta itu, bahasanya yang akhir adalah apa saja yang sudah dimasak, ya masak dinarti maksud sudah dimasak, baik itu dibakar atau digoreng, direbus sebagainya, maka itu tidak kita berwudu ya. Ya kalaupun seperti ada kebolehan kalau mau insyi tadi kita mau silakan. Allahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan sedikit lagi. Kita lanjutkan lagi pada hadis yang ke-70. Nah, qala as-Syekh rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ghassala maitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya dia berkata bahwasanya Rasulullah Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memandikan mayat maka adalah dia mandi, dan barang siapa yang mengusung jenazah mayat itu maka adalah dia berwudu. Nah, ini akhrajahu Ahmad wa Nasa'i wa Tirmidzi wa hassanahu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Nasa'i dan Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi menghasankannya. Tapi berkata Imam Ahmad, wa qala Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal maksudnya, la yasihhu fi hadzal bab syai'un. Jadi tidak ada hadis yang sahih dalam masalah bab ini, tentang bab memandi orang yang memandikan jenazah itu maka dia berwudu, sedang orang yang mengusungnya mengantar keranda jenazah itu mengangkatnya maka dia dia mandi, tadi yang memandikannya, adapun yang mengusungnya maka dia berwudu. Nah, al-muhim di sini ada jelas oleh Syekh daratul hadis rajjaha aksar a'immah bahwa ini waqfuhu. Jadi yang sahih ini adalah mauquf, hadis yang mauquf hanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi seperti itu. Jadi wa huwa hasanun bi kasrati turuqihi, dan ini hadis asar ini hasan dengan banyaknya jalan-jalan riwayatannya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini dikatakan ada sedikit biar kita lebih mutmain tentang hal ini. Beberapa ucapan para ulama, Imam Baihaqi katakan was-sahih annahu mauqufun. Jadi yang sahih itu ini tidak sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi tidak marfu, jadi tidak sampai kepada Rasulullah, tapi hanya kepada sahabat SAW, tidak, tapi hanya sampai kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, dan ini hadisnya atau asar ini asar yang sahih. Nah, jadi seperti itu. Imam Ahmad katakan tadi la fi hadal hadis fi hadal bab syai'un. Qala Adz-Dzahabi la a'lamu fihi hadisan sabitan. Imam Adz-Dzahabi
hadis-hadis yang pasti atau tetap dari Rasulullah SAW. Ya, jadi seperti itu. Al-muhim asal ini sahih, jadi mauquf, hadis sanad kepada sahabat tadi, dan hadis derajatnya adalah hasan dengan banyak riwayatnya. Mungkin tidak perlu kita jelaskan yang satu-satu ini. Mungkin ada di sini ada sedikit penjelasan tentang masalah maitan ini. Jadi bisa kita baca dengan maitan, bisa dibaca mayitan. Jadi kalau mayitan itu mayitan itu artinya serta mutu. Jadi sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qala ta'ala innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya engkau akan mati dan mereka pun juga akan mati, dan sebelum mereka juga pun akan mati. Jadi serta mutu kamu akan mati, ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi manusia ya tatkala yang akan meninggalkan ruh yang di dada, jadi mufaraqatur ruh minal jasad. Jadi yang dinamakan mati itu adalah berpisahnya ruh dari jasad. Ya, jadi berpisahnya ruh dari jasad. Kalau mau tuh mufaraqatur ruh minal jasad lil jasad. Jadi berpisahnya ruh dengan jasad. Jadi seperti itu. Ya, biasa umumnya yang pertama kali adalah nanti akan terjadi perubahan pada tubuh seseorang manusia tentunya. Dan yang pertama kali terlihat yang zahir itu adalah berhenti nafasnya akan terhenti seperti itu. Nah, ini kita langsung saja ambil apa faedah dari hadis ini. Jadi bahasanya zahir dari hadis ini wajibnya kita mandi. Wajibnya seseorang itu mandi yang telah memandikan mayat. Jadi apakah dia mandikan sebagian atau seluruhnya? Jadi seperti itu. Jadi hadis ini secara umum. Jadi baik itu mayat orang dewasa atau mayat anak kecil, mayat laki-laki atau mayat wanita, muslim atau kafir. Jadi baik itu dimandikan dengan dengan penghalang atau tidak, gitu. Maka umumnya di sini ini hadisnya secara umum. Jadi hadisnya bahwasanya wajib mandi orang yang memandikan mayat. Jadi mayat siapa saja, baik itu mayat ya dalam kalau mungkin bahasa tadi masalah orang kafir tadi mungkin mungkin terjadi kecelakaan atau banyak sekali mayat dan sebagainya. Ya, jadi seperti itu. Jadi baik itu orang dewasa atau anak kecil, baik itu laki atau perempuan, dijelaskan di sini maksudnya baik itu mayat seorang muslim atau orang kafir. Jadi maka kita wajib untuk mandi. Nah, di sini ada perkata fuqaha. Jadi maksudnya disebut orang yang memandikan itu adalah orang yang menyentuhnya langsung. Jadi walaupun sekali. Jadi atau juga yang tidak orang yang menyiramkan airnya. Atau juga bukan yang wajib mandi ini bukan orang yang mentayamumkannya, tapi ini orang yang menggosok-gosok badannya, jadi seperti itu. Ya. Nah, cuma di sini ada jemaah, ada penjelasannya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Laisa alaikum fi ghusli maitikum ghuslun idza ghasaltumuhu." Jadi tidaklah ada kewajiban atas kalian tatkala kalian memandikan jenazah itu kalian untuk mandi. Apabila kalian memandikan jenazah maka tidak wajib kalian mandi. Ya. Jadi karena memang dikatakan di sini dalam hadis yang lain, hadis hasan juga, bahwasanya inna maitakum, ini sesungguhnya mayat itu adalah dalam keadaan suci. Ya, jadi maksudnya bukan najis. Ya, tapi kalau dimandikan karena itulah diminta oleh Rasulnya tentunya. Masalah memandikan tadi laisa binajasin, jadi bukan najis. Jadi fahasbukum an tagsilu aydiyakum, maka cukup kalian mencuci tangan-tangan kalian. Ya, jadi nah di sini ada bagaimana kita menjamak antara dua hadis ini. Jadi antara tadi hadis tadi di awal tadi hadis surba bahwasanya kalau kita memandikan mayat itu maka dia wajib kita mandi. Sedangkan dalam hadis yang ini bahwasanya cukuplah kita mencuci tangan. Nah, di sini ada faedahnya yang masya Allah sangat bagus sekali untuk kita
ketahui bahwasanya jadi perintah dalam hadis Abu Hurairah itu adalah untuk linnadbi, jadi mustahab atau sunnah atau disukai. Ya, jadi seperti itu. Nah itu kita menjamaknya seperti itu. Sebagaimana dalam hadis yang tadi, maksudnya ada hadis dari Imam Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata begini, Abdullah bin Umar ini, kunna ini nuksilul mayit, kami memandikan mayit-mayit ya di antara kami. Faminna may yaktasil wa minna man la yaktasil. Ada di antara kami yang mandi, ada di antara kami juga yang tidak mandi. Ya, jadi seperti itu. Nah, berkata oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, qala al-Hafiz Ibnu Hajar di sini yang sahihul kitab. Jadi isnaduhu sahih wa huwa ahsanu ma jama'a bihi baina hadaini hadisain. Nah, inilah asar dari Ibnu Hajar, inilah yang paling bagus untuk menjamak antara hadis tadi dari Abu Hurairah dengan hadis yang Ibnu Abbas itu tadi. Jadi seperti itu. Menjamak ini ada perkataan sangat bagus dari Ibnu Mufti bahwasanya hadis yang dhaif ya, yang lemah itu idza kana dalan al-wujub bisibatihi, apabila suatu hadis tapi hadisnya lemah tapi menunjukkan itu untuk dia itu ada suatu kewajiban, nah maka itu menunjukkan bahwasanya menunjukkan itu haram bisa dilakukan, itu ya lakukan, maka itu tadi apa ada perintah itu tapi hadisnya dhaif, maka menunjukkan dia adalah mandub atau mustahab. Sedangkan kalau ada hadis ya dia itu apabila dia mengharamkan sesuatu tetapi dhaif itu, maka itu yahmilu ala al-istibah fil amri jadi wa ala al-qarahah fil nahyi. Jadi kalau satu hadis tapi hadisnya derajatnya lemah, kalau dia itu untuk memerintahkan gitu, perintah, maka itu menunjukkan dia itu adalah mustahab atau mandub, jadi disukai. Jadi seperti itu. Sedangkan kalau perintah ada itu sudah mengharamkan sesuatu hadis tapi derajatnya dhaif berdasarkan hadis yang lain, maka itu berarti untuk min bab al-ikhtiyar. Jadi al-karahah wa fi nahyi al-ikhtiyar. Jadi untuk kita karahah atau makruh jadinya. Jadi hukum jadi jatuhnya makruh. Ya, jadi seperti itu agar kita bisa memahami dengan baik ada kaidah-kaidah dalam masalah agama ini, sehingga jadi kita tidak bingung gitu. Satu ulama bisa berkata seperti ini, satu ulama seperti itu. Nah, kita lihat para ulama hadis yang menjelaskan tentang sahih dan tidaknya. Nah, maka itu kita pahami bahwasanya berarti hadis itu kalau dia ada perintah maka itu adalah lil mustahab atau mandub. Kalau perintah itu berarti dia adalah untuk menunjukkan sunnahnya atau disukainya. Sedangkan kalau ada diharapkan berarti kita untuk ada makruh atau untuk kita ikhtiyar, untuk kita jaga diri dari hal-hal dilarangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah dan Rasulnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ada pun tadi barang siapa yang mengusung jenazah bahkan ada yang berwudu, berkata Imam As-San'ani bahasanya saya tidak temukan ada perkataan para ulama yang menjelaskan atau menyatakan atau menjelaskan tentang bahasanya berwudu tatkala kita mengusung mayit atau kerandai. Jadi seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Jadi mudah-mudahan dari faedah sedikit ini bisa kita pahami bersama bahwasanya dalam masalah khilaf para ulama bisa kita pahami dengan baik sehingga jelas bagi kita. Jadi kita tidak bingung, tidak kita keliru lagi dalam bersikap tentang masalah ini. Jadi kalau tadi kita kembali ke masalah sahabat tadi, jadi ada sahabat yang mereka ada yang mandi, ya mereka mandi, ada yang tidak mandi juga tidak mengapa. Jadi tidak kita saling apa istilahnya ya menyalahkan atau kata-kata kamu harus mandi di hadisnya atau tidak mandi lagi. Jadi al-muhim ini berjalan sebagaimana kita melakukan atau bersikap para sahabat dahulu. Jadi seperti itu. Atau juga dalam bab yang lain tentang masalah misalnya masa berpuasa lagi safar, ada sahabat yang dia merasa kuat begitu dia tetap puasa kalau dia safar. Ada juga sahabat yang tidak kuat berpuasa maka dia tidak berpuasa. Dia saling menyalahkan atau saling merendahkan satu sama lain. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dengan sedikit ini bisa
bermanfaat buat anak sendiri dan antum semua. Ya ini sebab mimbab murojaah saja buat kita semua, sehingga kita makin diberikan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam doa kita itu jemaah dalam masalah seperti ini ada doa iftitah qiyamul lail yang layak kita baca untuk kita pahami dengan baik, yaitu apa? Itu Rasulullah bersabda atau berdoa dalam doa itu ya, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtulifa fihi bil haqqi bi idnik innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Jadi kita berdoa seperti itu. Jadi ya ihdini, yaitu yang di akhir itu, ya Allah berikanlah Engkau petunjuk kepadaku apa dari yang mereka perselisihkan dalam apa saja perkara-perkara. Jadi dalam masalah agama, maka aku akidah dan sebagainya, atau masalah fikih fi makan fi hatarifuhum ihdini lima ikhtulifa bil haqqi bi idnik innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Ya berikanlah dengan izinmu sehingga Engkau maha memberi petunjuk kepada Engkau yang kehendaki kepada jalan yang lurus. Allahu a'lam bishawab. Naktafi bihadza. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al sarana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.